Alhamdulillahi syarafal anami bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi ikrami maulid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinu islamahu wa lam yaf'alu syai'an farida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Dan jemaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, di siang kali ini kita dapat melaksanakan rangkaian kewajiban kita melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, suka atau tidak, belakangan ini kita warga masyarakat Jawa Barat khususnya, dan terlebih khusus lagi masyarakat di pesisir selatan Jawa Barat, dihadapkan pada situasi terkait dengan informasi resmi edaran pemerintah dari mulai gubernur sampai ke bupati yang telah ada dan terima suratnya tentang kemungkinan adanya ancaman musibah atau bencana dahsyat yang disebut dengan megatrust Selat Sunda dan Pulau Jawa bagian selatan. Untuk itu, untuk menghadapinya, diharapkan masyarakat ikut serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemahaman akan bahaya bencana serta kesadaran untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko akibat bencana melalui pengetahuan dan keterampilan cara-cara menghadapi dan mengurangi risiko bencana atau sering disebut mitigasi bencana. Jemaah rahimakumullah, pada saat yang sama kali ini kita juga sedang menghadapi bulan mulia di mana Rasulullah SAW dilahirkan atau terlahir, yaitu bulan Rabiul Awal. Bahwa hakikat Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmat, memberi keselamatan dan kebaikan bagi seluruh alam. Persinggungan dua hal ini antara informasi yang mengagetkan dan momentum Maulid Nabi semoga dapat mengingatkan pada kita akan kewaspadaan serta mitigasi bencana, serta bagaimana mencontoh kemuliaan Rasulullah SAW tatkala beliau menghadapi atau berupaya, dan itu menjadi sunnahnya terkait dengan musibah atau bencana. Dr. Ibrahim Mullah-Tahir dalam bukunya berjudul Keagungan Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umatnya sebagai pemberi rasa aman dari azab dan kebinasaan,
Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh sebagian umat sebelum umat Rasulullah SAW. Nampaknya Ibrahim ini menguatkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka kaum muslimin dalam hal ini sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama, fa idza dabatin nujumu atas samaa ma tu'an. Wa anna amanatul li ashabi, fa idza dahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatul li ummati, fa idza dahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Yang artinya bintang-bintang adalah penjaga bagi langit. Jika bintang itu lenyap, maka terjadilah pada langit apa yang dijanjikan. Maksudnya kehancuran. Aku, kata Rasul, adalah penjaga bagi sahabatku. Jika aku telah tiada, maka akan terjadi pada sahabatku apa yang dijanjikan. Para sahabatku adalah penjaga umat ini. Jika mereka telah tiada, maka akan terjadi pada umat ini apa yang dijanjikan. Hadis riwayat oleh Muslim. Jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW telah memohonkan aneka kebaikan untuk umatnya, untuk kita tentu saja. Seperti keterangan hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, an Jabir bin Abdullah yaqulu lamma nazalat hadhihi ayah qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika walamma nazalat aw yalbisakum syi'aw wa yudika ba'dakum ba'san ba'sala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatani ahwanu aw aisar. Dari Jabir bin Abdullah, ia bercerita ketika surat Al-An'am ayat 65 diturunkan, yakni bahwa dia Allah berkuasa untuk mengirimkan adab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, aku berlindung dengan zatmu ketika dia berkuasa untuk mencampurkan kamu dalam firqah-firqah yang saling berseteru dan menimpakan kekerasan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Rasulullah SAW kemudian menanggapi, kedua ini adalah lebih ringan atau lebih mudah. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jamaah rahmatullah, lalu bagaimana sikap kita menghadapi kemungkinan peristiwa-peristiwa yang serupa dengan adab terhadap umat terdahulu atau sejenis atau diperkirakan sama, berupa musibah? Menurut Asqalani, sesungguhnya semua bentuk bencana itu, walaupun Rasul sudah memohonkan doa, mungkin saja dan menjadi kenyataan, bahkan sebagian sudah terjadi. Tetapi bencana tersebut tidak dianggap sebagai adab yang membinasakan bagi umat Islam secara keseluruhan. Karena Allah telah mengabulkan setengah dari permohonan Rasulullah
yaitu dua adab yang paling ringan, yaitu perselisihan dan pertikaian yang mendera umat Islam, dan itu tetap merupakan sebuah azab Allah yang memadaratkan dan menyengsarakan, sebagaimana perang atas nama perang saudara mengatasnamakan Allah, atau mengatasnamakan negara Islam, atau mengatasnamakan agama Islam, mengatasnamakan alimil ulama, mengatasnamakan Al-Quran, atau atas nama Nabi Muhammad SAW. Sedang jemaah yang berbahagia, bila kita memahami kata musibah, sesungguhnya itu berasal dari kata asoba yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral saja, tidak negatif atau tidak positif. Sekalipun terdapat beberapa ayat yang mengaitkan dengan sesuatu yang negatif, tetapi di dalam bahasa Indonesia hampir selalu dikaitkan yang disebut musibah adalah peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif bagi manusia. Terkait dengan musibah itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabi wala wasabi wala ham wala huzn wala ada wala gham hatta saukati yusafuha illa kafarallah biha min khotoya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, khawatir, rasa sedih, gangguan, atau kegelisahan, sampai sesuatu yang kecil seperti duri yang melukainya, melainkan dengan musibah itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian jemaah rahimakumullah, mengacu pada keterangan ayat dan hadis-hadis, terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan hikmah oleh kita. Antara lain, pertama, bahwa musibah yang menimpa kita ini bisa terjadi disebabkan oleh diri kita sendiri, oleh umat manusia. Seperti orang yang setiap hari makan makanan dengan tingkat kepedasan yang tidak normal, tentu saja akan mengganggu lambungnya dan bisa saja dia masuk rumah sakit. Itu berupa musibah personal. Atau ada kerusakan terhadap alam, itu juga akan menyebabkan ketidakseimbangan alam dan bisa mengancam menjadi musibah massal. Yang kedua, bahwa setiap musibah yang kita terima, sekecil apapun musibah itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan bahkan Allah akan mencatat sebagai suatu kebaikan, dengan catatan apabila kita bisa menerima dengan kesabaran dan penuh dengan keikhlasan. Lalu bagaimana sikap minimal kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi musibah? Rasulullah SAW mengajarkan cara-cara tadi, yaitu bersabar, berikhtiar, bertaubat, dan munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa ridho dan memberi rahmat, bukan memberi laknat. Ada beberapa yang bisa kita petik dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh diantaranya. Yang pertama, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begini bunyi doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa hlifli khairum minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah pada kami
padaku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Ini hadis berdasarkan doa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Doa yang kedua, contoh ketika kita menghadapi musibah, yaitu berbunyi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada was samatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala bencana, tertimpa kesengsaraan, keburukan yang sudah terjadi, dan kegembiraan para musuh. Ini doa berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa yang ketiga, alternatif doa apabila kita menghadapi musibah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ini hadis riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku lakukan dan kejelekan yang belum aku lakukan. Berdasarkan hadis riwayat oleh Muslim. Doa yang keempat berbunyi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini paling populer. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ini berdasarkan hadis riwayat oleh Tirmidzi. Jamaah rahimahullah. Melengkapi ini, mari kita melihat pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah yang berkata, sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah Ta'ala itu senantiasa disertai dengan sikap ridho dan ihtisab atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saking beratnya itu musibah, dia atau kita tidak bisa ridho, tidak bisa sampai ridho atau ikhlas, maka minimal kita bersikap sabar dan tetap mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini insya Allah akan meringankan beratnya beban musibah, karena setiap kali kita menyaksikan atau mengingat balasan kebaikan dari Allah, akan terasa ringan bagi kita menghadapi kesusahan dan musibahan insya Allah.